Perkenalkan, nama saya William Juanda. Saya dan teman-teman saya, Betari dan Yuki, akan mempresentasikan tentang data dan ekspresi. OOP atau Object Oriented Programming itu pertama kali muncul di era 1960-an. Bertempat di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pada tahun 1962 sampai 1965, Christian Nygaard dan Ole Johan mengembangkan bahasa pemrograman yang mendasari konsep OOP, yaitu bahasa pemrograman Simula 1. Setelah Simula 1 dibuat, lalu setelah itu keluar bahasa pemrograman Simula 67 yang dikeluarkan pada 1967. Nah, Simula 67 ini bernama Simula 67 karena dia tercipta pada tahun 1967. Pemrograman berorientasi objek atau OOP itu didukung dengan bahasa pemrograman yang bersifat berbayar atau lisensi, tapi juga didukung oleh open source atau yang gratis. Bahasa Java atau NetBeans 8.2 hingga versi terbaru merupakan bahasa pemrograman yang fully object oriented programming dan bersifat open source. Karakteristik OOP itu ada 4, yaitu inheritance atau pewarisan, encapsulation atau pembungkusan, polymorphism, dan abstraction atau abstraksi. Nah, yang pertama, inheritance ini merupakan proses penciptaan kelas baru dan dengan karakteristik induk. Jadi dia menciptakan karakteristik baru dari induk yang telah ada. Lalu encapsulation ini proses pemaketan data objeknya bersama metodenya. 3. Polymorphism, objek yang memiliki perilaku atau behavior yang sama dapat memiliki lebih dari satu interpretasi dalam konteks yang berbeda. Yang keempat, abstraksi. Abstraksi yaitu menemukan hal-hal yang esensial pada suatu objek dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya insidental. Kelebihan dari paradigma OOP yaitu kelebihannya code reuse and recycling, abstraksi, data hiding, design benefit, dan software maintenance. Kekurangan dari paradigma OOP itu size atau ukurannya besar, effort yang dibutuhkan besar atau usahanya, dan kecepatannya itu lambat. Java itu merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh James Gosling, seorang developer dari Sun Microsystems pada tahun 1991. Sedangkan NetBeans adalah Integrated Development Environment atau IDE berbasis Java dari Sun Microsystems yang berjalan di Swing. Swing itu merupakan teknologi Java untuk mengembangkan aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS X, dan Solaris. Beberapa metode pada string. Metode print mencetak informasi yang dikirim kepadanya, kemudian bergeser ke awal baris berikutnya atau enter. Runtun escape, karakter kutip ganda, digunakan dalam bahasa Java untuk mengidentifikasikan awal dan akhir dari sebuah string. Penyambungan string, ketika ingin menampilkan sebuah string yang terlalu panjang untuk dituliskan satu baris di dalam sebuah program, dapat menggunakan penyambungan string untuk meletakkan suatu string ke akhir string lain. Variabel,
Variabel pada Java adalah wadah atau tempat untuk menyimpan suatu data atau nilai pada memori dengan tipe tertentu. Berikut adalah beberapa jenis variabel. Lokal variabel. Lokal variabel adalah variabel yang hanya dideklarasikan atau dibuat di dalam metode, konstruktor, dan blok. Instan variabel. Instan variabel adalah variabel yang dideklarasikan di luar metode, konstruktor, maupun blok tetapi masih di dalam sebuah kelas. Static variabel. Static variabel atau variabel kelas atau variabel statik adalah variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword statik di luar metode, konstruktor, maupun blok tetapi masih di dalam suatu kelas. Penugasan. Statement penugasan ditandai dengan sama dengan. Contohnya, sisi sama dengan 10. Penugasan dasar. Statement penugasan dasar menggunakan operator penugasan sama dengan untuk menyimpan hasil ekspresi ke dalam pengenal. Contoh seperti di gambar. Konstanta adalah identifier yang berisi data yang sudah ditentukan dan pasti, tidak dapat berubah atau permanen di dalam program. Contohnya seperti ada di gambar. Tipe data primitif, integer dan titik mengambang. Ada 4 jenis tipe data integer, byte, short, int, long, dan 2 jenis tipe data titik mengambang, float dan double. Literal integer desimal. Literal integer terdiri dari sederet digit yang diikuti oleh sufiks opsional untuk mengidentifikasikan bahwa ia adalah sebuah integer. Contohnya seperti di gambar. Karakter. Tipe data char atau karakter individual dapat diperlakukan sebagai item data terpisah, dan beberapa karakter dapat dikombinasikan untuk membentuk string karakter. Boolean. Boolean hanya memiliki 2 nilai valid, yakni true dan false. Sebuah variabel Boolean umumnya dipakai untuk mengidentifikasikan apakah kondisi tertentu bernilai true atau false. Tetapi Boolean juga dapat dipakai untuk merepresentasi semua situasi yang memiliki 2 keadaan, seperti lampu hidup atau mati. Tipe data non-primitif. String. String digunakan untuk menyimpan teks. Jika tipe data char atau karakter hanya dapat menyimpan satu karakter saja, string dapat berisi beberapa karakter hingga membentuk kalimat dan diapit dengan tanda kutip ganda. Array. Tipe data array dapat menampung banyak nilai sekaligus pada variabel. Untuk membuat array dapat digunakan tanda kurung siku setelah penulisan kata kunci. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi dibuat untuk menangani permasalahan yang diperlukan dalam suatu kasus lebih dari satu array. Misalnya dalam perkalian matriks array yang terdiri dari A. Array A sama dengan 2 baris dan 3 kolom. B. Array B sama dengan 2 baris dan 3 kolom. Ekspresi. Ekspresi merupakan gabungan dari satu atau lebih operator dan operan yang biasanya dipakai untuk melakukan suatu perhitungan. Nilai yang dihitung pun tidak harus angka. Operan-operan di dalam operasi bisa saja berupa literal, konstanta, variabel, atau number data lainnya. Operator yang digunakan dalam Java: 1. Operator aritmatika, 2. Operator penugasan, 3. Operator relasional, 4. Operator kondisional, 5. Operator shift dan bitwise. Teknik konversi data: 1. Konversi penugasan, 2. Promosi, 3. Casting. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming merupakan salah satu teknik pemrograman yang dapat diadopsi untuk menyelesaikan masalah engineering yang sulit untuk dipecahkan oleh pemrograman dengan pendekatan terstruktur.
Bahasa yang digunakan pada OOP atau PBO ini adalah menggunakan Java, C++, VB.NET, dan PHP. Dalam pemrograman berorientasi objek, suatu sistem dibungkus atau dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya. Dan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Pembahasan tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO tentunya tidak akan lepas dari data. Data digunakan untuk diolah kemudian dibuat solusi berupa produk atau dalam hal ini program dari data tersebut. Data pada pemrograman berorientasi objek meliputi variabel, string, tipe data, dan konstanta. Dalam proses mengolah data perlu adanya operator untuk menghasilkan data baru yang dinamakan ekspresi. Tipe data pada pemrograman Java meliputi tipe data primitif, yaitu integer, karakter, titik pengambang, dan boolean, dan non-primitif seperti string dan array. Operator yang digunakan untuk memproses operan di dalam pemrograman Java adalah 1 aritmatika, 2 penugasan, 3 operasional, 5 kondisional, dan yang terakhir operator shift dan bitwise. Selanjutnya ini adalah referensi. Yang pertama ada buku tutorial pemrograman Java untuk pemula karya dari Vivian Siaan dan Rismond Hasiholan Sianipar. Kemudian ini ada halaman yang dikutip. Kemudian ada buku menguasai pemrograman berorientasi objek karya Ade Rahmat Iskandar tahun 2020. Ini adalah halaman yang dikutip dan cover bukunya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp atau di email. Kemudian kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.